Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Mangilasari dengan NIM 2006091051. Saya dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya membuat video presentasi tentang jawaban UAS Agama Hindu. Baik, langsung saja ke jawaban. Yang pertama, menurut saya mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan Tuhan atau Edi Sang Yang Widi dengan mengikuti kebenaran, yaitu dengan mengikuti ajaran Trihita Karana agar kita bisa saling menghargai satu sama lain dan mengasihi agar terciptanya kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, menurut saya dengan mengucapkan mantra secara berulang-ulang dapat mencapai kedamaian karena dalam mantra tersebut bersifat suci, sehingga kita dapat merasakan kedamaian dan merasakan kebebasan dari hal-hal yang negatif sehingga mencapai ketenangan. Yang ketiga, pengalaman yang pernah saya alami berdasarkan renungan tersebut ialah saya pernah melakukan kebohongan kepada keluarga saya. Pada saat itu saya berbohong karena saya melakukan suatu kesalahan tanpa diketahui oleh keluarga saya. Namun lama-kelamaan kesalahan tersebut terungkap karena saya tidak bisa terbohong kepada siapapun tanpa terkecuali. Maka dari itu, sepintar dan sehebat apapun kamu menyembunyikan dosa, pasti akan terlihat oleh orang lain. Jika tidak dilihat oleh orang lain, maka ada Tuhan yang tahu seberapa besar dosa yang kamu perbuat. Yang keempat, jadi tujuan mencuci tangan, kaki, atau mandi supaya seluruh tubuh kita terasa lebih segar dan tidak kotor saat melakukan meditasi, sehingga mendapatkan ketenangan. Selanjutnya duduk dengan tenang dan menggunakan alas bertujuan agar tubuh kita tidak terasa sakit saat melakukan meditasi. Dan tujuan dari menggunakan alas ini supaya tidak mendapat gangguan dari luar seperti serangga atau semut. Selanjutnya, pejamkan mata dan mengucapkan mantra bertujuan untuk mendapat ketenangan saat melakukan meditasi dan meditasi bisa berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan. Yang kelima, secara fisik dan psikis, yoga asana memiliki fungsi untuk mengurangi racun dan membantu pemulihan dari penyakit. Pose yoga ini juga sangat cocok untuk berlatih meditasi dan konsentrasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Namun, jika Anda merasa tidak sehat, tetap penting untuk memeriksakan diri ke dokter. Yang keenam, hubungan antara yoga surya namaskar dengan kasa pranayama adalah adanya keterkaitan dalam gerakannya, karena pada yoga surya namaskar melakukan sikap pranayama atau juga menahan dan menarik, menahan dan membuang nafas. Ini dilakukan agar saluran pernapasan tetap lancar saat melakukan yoga surya namaskar. Pranayama yang cocok itu pada gerakan pranamasana atau anjali mudra, karena pada saat gerakan ini tubuh dalam keadaan berdiri tegap dengan kedua tangan dicakupkan di dada. Pada saat inilah perlahan-lahan melaksanakan sikap pranayama atau menarik, menahan, dan membuang nafas. Usahakan perlahan-lahan, jangan terburu-buru, rileks saja. Yang pertama ada pranamasana, yang kedua ada hautanasa, yang ketiga hasta padasana, yang keempat ada aswa sancalanasana, yang kelima ada dandasana, yang keenam astanga namaskara, yang ketujuh bhujangasana, yang kedelapan paryatasana, yang kesembilan aswa sancalanasana, yang ke-10 hasta padasana, yang ke-11 hastautanasa, yang ke-12 tadasana. Yang ke-7 yaitu menurut kepercayaan agama Hindu, Tuhan bersifat Vyapaka atau Tuhan ada di mana-mana. Bagaimana dapat membuktikan hal tersebut? Menurut saya benar Tuhan ada di mana-mana karena saya meyakini bahwa Tuhan tidak hanya berada di suatu tempat atau hanya di pura. Tuhan berada di mana-mana berarti kita bisa memuja Tuhan atau di Sang Yang Widi tidak hanya di pura, melainkan kita bisa memuja Tuhan di berbagai tempat. Tapi masyarakat meyakini bahwa rumah Tuhan itu ada di pura, maka dari itu masyarakat berbondong-bondong ke pura pada saat upacara dewa yajna atau sebagainya. Kedelapan, menurut saya mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan Tuhan atau Edi Sang Yang Widi dengan mengikuti kebenaran, yaitu dengan mengikuti ajaran Trihita Karana, agar kita bisa saling menghargai satu sama lain, mengasihi, agar terciptanya kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kesembilan, pengalaman yang pernah saya alami berdasarkan renungan tersebut ialah saya pernah melakukan kebohongan kepada keluarga saya. Pada saat itu saya berbohong karena saya melakukan suatu kesalahan tanpa diketahui oleh keluarga saya. Namun lama-kelamaan kesalahan tersebut terungkap karena saya tidak bisa berbohong kepada siapapun tanpa terkecuali. Maka dari itu, sepintar dan sehebat apapun kamu menyembunyikan dosa, pasti akan terlihat oleh orang lain. Jika tidak dilihat oleh orang lain, maka ada Tuhan yang tahu seberapa besar dosa yang kamu perbuat. Yang ke-10, secara fisik dan psikis, yoga asana memiliki fungsi untuk mengurangi racun dan membantu pemulihan dari penyakit. Pose yoga ini dapat juga sangat cocok untuk berlatih meditasi dan konsentrasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup.
Hal ini bertujuan agar sistem internal dan eksternal tubuh akan terkena pengaruh, sehingga syaraf, kelenjar otot, serta organ-organ tubuh lainnya dapat berfungsi dengan baik. Namun jika Anda merasa tidak sehat, tetap penting untuk memeriksakan diri ke dokter. Baik, sekian dari jawaban saya. Apabila ada kesalahan atau salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.